Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Putra Landau, kelas manajemen D. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas MIT manajemen keuangan, yang dimana tugas ini adalah tugas kedua. Jadi yang pertama itu soalnya jelaskan tujuan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan itu adalah mencapai dan memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi soal yang kedua itu bagaimana hubungan antara konsep laba, kemampuan membayar dividen, harga saham, dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari besarnya kemampuan perusahaan membayar dividen. Besarnya dividen ini akan mempengaruhi harga sahamnya. Apabila dividen yang dibayar tinggi, maka harga saham cenderung tinggi, sehingga nilai perusahaan juga tinggi. Sebaliknya, bila dividen yang dibayarkan kecil, maka harga saham perusahaan pasti kecil dan nilai perusahaan tersebut juga rendah. Kemampuan membayar dividen erat hubungannya dengan kemampuannya perusahaan memperoleh laba. Jika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka kemampuan membayar dividen juga besar. Oleh karena itu, dividen yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi soal nomor 3 itu jelaskan konsep manajemen keuangan dan 3 fungsi-fungsi utama dalam manajemen keuangan. Jadi fungsi pertama itu yaitu perencanaan atau planning. Fungsi kedua pengorganisasian atau organizing, atau pengarahan actuating. Jadi soal nomor 4 itu jelaskan peranan seorang manajer keuangan dalam perusahaan. Ya, dalam fungsinya sebagai pengambil keputusan pendanaan, manajer keuangan akan mencari alternatif sumber dana yang akan digunakan untuk mendanai aset yang ada yang akan diinvestasikan. Kelima itu jelaskan tentang sumber dana perusahaan dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sumber dana pendanaan. Jadi, sumber dana dari perusahaan itu sumber dana eksternal, merupakan sumber dana yang berasal dari luar. Sumber dana internal yang ada di perusahaan terdiri atas laba yang tidak dibagi atau laba ditahan atau depresiasi. Oke, jadi yang keenam itu yang pertama future value. Setiap jumlah yang dicapai dari suatu jumlah nilai tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimanjemukkan dengan satu bunga tertentu. Yang kedua itu present value. Nilai uang saat ini akan berbeda nilainya dengan nilai uang tersebut yang akan datang karena adanya faktor bunga dan likuiditas. Yang ketiga itu anuitas tertunda. Anuitas tertunda adalah anuitas dari suatu pembayaran yang dilakukan pada akhir periode untuk setiap periode pertama. Jadi yang keempat itu atau yang terakhir anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo merupakan apabila pembayaran dilakukan pada awal periode. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.